Kali ini gak akan pakai nama yang sudah kalian setorin dulu, soalnya pemerannya kolot-kolot, asa tepararantes pisan, tapi dijamin seru lah filmnya mah hampurannya, gaskeun. Kisah akan berfokus pada seorang mantan prajurit konfederasi bernama Jonah Hex. Dia yang kala itu dipaksa untuk membakar rumah sakit oleh komandannya bernama Trunbull di bawah ancaman todongan pistol dari sahabat sekaligus anak si Trunbull bernama Jeb. Si Hex yang waktu itu menolak karena dianggap perbuatan salah, terpaksa harus membunuh anak si Trunbull supaya bisa melarikan diri. Alhasil kini si Trunbull berhasil menemukan si Hex di kediamannya. Dalam rangka membalas dendam, si Trunbull membakar hidup-hidup keluarga si Hex di depan matanya. That mark will remind you. Pasca keluarganya dibakar, si Hex dibiarkan tergantung sampai berhari-hari, tapi tiba-tiba segerombol gagak menghampirinya, bahkan melepaskan ikatan si Hex. Dia yang tergeletak hampir modar ditemukan oleh para mantri. Mereka bisa menyadarkan si Hex tapi tidak bisa melepaskan kutukan sang gagak, yaitu bisa mengetahui dunia lain, alias si Hex kini jadi Bapak Indi. Tapi kelainannya itu menjadi berkah tersendiri bagi si Hex. Dia bisa berbicara dengan orang mati untuk menanyakan keberadaan si Trunbull, namun sayangnya dia keburu tiwas duluan akibat kos-kosannya yang kebakaran. Setelah itu, si Hex yang tidak punya arah tujuan hidup membuat bintik-bintik kebrutalan dalam dirinya tumbuh menjadi mesin pembunuh bayaran dan buronan para mertua. Tapi eta inilah saat si Hex akan setor target bermaksud untuk ditukarkan dengan bayarannya, secara mengejutkan mereka justru malah balik menyerang si Hex. Katanya ada seseorang yang berani membayar sangat mahal untuk satu tihang kopiahnya si Hex. Cut him down! Betapa kuatnya si Hex ini, tapi Sin beralih ke satu batalion yang sedang mengangkut senjata menggunakan kereta api, tapi itu tiba-tiba
Berita penyerangan pun sampai ke istana negara yang dipimpin oleh Presiden Grant. Ada saksi yang mengatakan kalau itu ulah mantan Jenderal Citrun Bull Tea. Sempat ragu tapi informasinya sangat valid. Itu artinya Citrun Bull telah memalsukan kematiannya. Apapun rencana dia, yang jelas tujuannya cuma satu, membangun persenjataan untuk meruntuhkan pemerintahan AS. Sadar dengan bahaya besar yang sedang mengancam, hanya ada satu orang yang bisa membantu kita supaya bisa lebih cepat menangkapnya, yaitu si buron Jonah Hex. Segera temukan dia. Sedangkan di sisi lain, masih di TKP pembegalan, ternyata benar mereka berada di bawah pimpinan Citrun Bull. Bounty hunter man was a hero once. Sir, we've all heard. Malamnya, si Hex menemui seorang jablay bernama Lilah yang sudah sangat dikenal si Hex. Gak tahu karena sudah langganan atau apa, yang jelas mereka sempat adu glajer, tapi kita skip saja hingga siang pun caang. Jadi malam tadi tuh malam terakhir, karena si Hex akan pergi ke selatan, si Lilah yang sudah nyaman dengan si Hex, malah dia pengennya kita pergi ke suatu tempat yang sangat jauh dan memulai kehidupan baru. Tapi si Hex yang merasa tidak ada tempat aman baginya, menolak itu dengan alasan setiap orang yang berada di dekatnya pasti akan mati. Dan si Hex tidak mau itu terjadi pada si Lilah. Namun tiba-tiba saja Letnan suruhan Presiden datang ke sana, minta supaya si Hex ikut menghadap Pak Presiden. Katanya si Hex akan dilantik menjadi anggota militer baru. Sempat menolak, namun setelah si Letnan menyebut nama Citrun Bull, Dare say that. dendam kesumat membuat si Hex bersedia menemui si Presiden di perkemahannya. Dari informasi yang didapat, Citrun Bull dan anak buahnya sedang menuju ke Springfield, Georgia. Entah apa yang mereka rencanakan, karena di tengah interogasi, orang yang ikut dalam pembegalan keburu modar sehingga kita tidak bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Managed to overcome this one deadly outlaw. All the same. Berkat kemampuannya bisa berbicara dengan orang mati, si Hex tidak mendapatkan informasi tentang Citrun Bull karena katanya dia tidak mengenalnya. Tapi kalau orang yang menyuruhnya itu bernama Slocum, dan Slocum itu adalah mantan kolonel konfederasi yang saat ini sedang menjalankan pavilion pertempuran ilegal di Carolina Selatan. Tanpa banyak cocote, si Hex langsung OTW ke selatan, sementara di sisi lain Citrun Bull juga berada di Carolina Selatan, lagi maksa seorang pengembang senjata. Biasanya ia diancam untuk memuluskan dalam penyelundupan senjata. Kali ini ia dipaksa untuk mengatakan di mana alat pemicu ledakan disimpan. You will. Take 'em, boys. But you can turn the world to dust all the same. Now. Kembali ke si Hex yang baru sampai di pavilion, jelas mereka saling mengenal karena mereka adalah mantan kolonel dan prajurit. Di saat pertempuran berlangsung, terjadilah negosiasi di antara mereka, di mana si Slocum sangat kekeh kalau Citrun Bull sudah modar. Malah dia menawarkan kerjasama untuk menguasai AS bersama. Tapi si Hex di sini kembali menegaskan pertanyaannya, di mana Citrun Bull saat ini berada. Boys. Terpaksa si Hex membunuh si Slocum karena dia tidak mau buka mulut. Hilangnya sumber informasi membuat si Hex kepikiran dengan makam anaknya Citrun Bull yang tidak jauh dari sana. Dia pun menggali kuburannya bermaksud untuk meminta bantuan pada si Jeb. Meskipun beberapa kali sempat ngamuk, si Hex yang minta maaf karena terpaksa telah membunuhnya, akhirnya membuat si Jeb tenang juga. Si Hex pun menceritakan kalau ayahmu itu telah terobsesi kekuasaan. Dia membakar rumah sakit, sekolah-sekolah, melukai orang tidak bersalah hanya untuk sebuah skenario kalau pemerintahan tidak becus melindungi rakyatnya. Juga menceritakan keluarganya yang dibakar hidup-hidup di depan matanya atas namamu. Maka dari itu, si Hex perlu bantuan si Jeb. Di mana keberadaan ayahmu saat ini?
Jadi orang mati ini bisa melihat, bisa tahu dengan segala macam yang berhubungan dengannya semasa hidup. Makanya si Jeb tahu persis di mana posisi ayahnya saat ini. Meskipun bingung mau mendukung siapa, si Jeb tetap memberitahu si Hex kalau dia saat ini masih bertahan di benteng kebangkitan. Harapan si Jeb, kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tapi si Jeb yang tidak bisa lama-lama karena sudah mulai merasakan terbakar. Pembicaraan pun harus segera diakhiri dan mengembalikan si Jeb ke tanah. Tanpa si Trunbull sadari kalau si Hex sudah berada di sana, dia malah asik ngobrol dengan seseorang tentang rencananya. Jadi dia sudah tidak akan merusak fasilitas umum lagi, melainkan akan menghancurkan AS menggunakan rancangan senjata penghancur negara yang disebut Shinra Tensei. Gagal dibuat oleh seorang pengembang bernama Ellie Whitney karena dia memikirkan dampak dari senjata itu yang sangat luar biasa. Nah, dalam waktu seminggu ini, si Trunbull akan meneruskan rancangannya dan akan ia gunakan untuk menghancurkan AS. Kill him! Wah, apakah si Hex akan modar? Dia memang terluka tapi masih kuat saat mengarahkan tembakan ke dinamit. Ternyata itu hanya pengalihan isu. Si Hex kabur dari sana menggunakan kudanya. Keesokannya yang nembak si Hex, dia bernama Burke, menceritakan kejadian semalam. Jika si Hex manusia seharusnya dia sudah tewas, tapi si Trunbull yang tahu betul seperti apa si Hex memberitahu si Burke kalau dia telah lupa bagaimana caranya mati. Maka dari itu si Trunbull memerintahkan si Burke supaya mencari orang yang dia sayangi dan bawa ke hadapanku. And bring it to me. Well then. Apakah yang menyembuhkan si Hex masih mantri yang sama dengan di awal tadi, cenah gengs? Kateuing atunya kembali ke si Trunbull yang sedang menguji senjata. Tidak main-main karena lokasi yang jadi bahan percobaan adalah kota Georgia. Speech here. Detonate. 324 jiwa yang menjadi korban telah dilaporkan pada Pak Presiden. Semuanya adalah warga sipil. Hal itu membuat Presiden Grant semakin bingung. Si Hex juga tak kunjung memberi kabar, tapi Shin beralih ke si Lillah yang akan diculik oleh si Burke. Ajaib sekali, seketika si Hex jag begitu saja. Dia langsung mendatangi tukang surat supaya memberikan informasi ke konfederasi berupa titik koordinat lokasi si Trunbull, juga membeberkan rencana si Trunbull dan segera kirim pasukan sebanyak yang kalian punya untuk nyusul si Hex yang akan pergi lebih dulu.
With a face like... My wife. Akhirnya si Sontoloyo modar juga, tapi si Trunbull sudah mendeklarasikan kalau kita akan segera berlayar menuju Washington untuk menghancurkan Gedung Putih. Si Hex yang mencoba membidik si Trunbull belum tahu kalau si Lilah dijadikan sandera, alhasil dia harus nurunin tempo. Lalu tiba-tiba mereka pun digembok, tapi untungnya dengan tusuk konde, si Lilah bisa melepaskan diri, sedangkan si Trunbull yang sudah mulai membidik dapat hadangan dari pasukan konfederasi, tapi hadangan itu bagaikan kutil yang menempel pada kulit. I'm the weapon. Detonate. You shoot. Target is in range. Detonate the ordnance.
Senjata makan tuan, seharusnya si Turnbull kali ini tidak bisa memalsukan lagi kematiannya. Bahkan di seluruh anak buahnya pun lenyap. Setelah itu pemerintah memberi penghargaan buat si Hex. Dia dibebaskan sepenuhnya dari status buronan mertua. Bahkan si Hex ditawarin jadi panglima serif CAS. Tapi dia menolak karena tidak suka diperintah. Tapi jika butuh bantuan, kau pasti bisa menemukanku dengan mudah. Film pun diakhiri dengan akan menjalani hidup baru bersama si Lilah, tapi sebelum itu, si Hex kembali ke kuburan si Jeb untuk meminta maaf karena ayahnya telah dia pulangkan ke lobi. Atosan.